Baik, monggo. Silakan tim yang pertama dulu untuk presentasikan progres tugasnya. Monggo, silakan. Jadi ini kelompok kami, ini bagian SRS-nya ya. Kami udah terakhir itu masukin functionality sama non-functionality. Ini masuk ke bagian pertama dulu ya. Ini bagian introduction-nya udah kami isi, cuman masih belum belum tahu benar atau tidaknya yang kami isi. Ini ada purpose, scope, definition akronim itu dikosongkan karena tidak ada referensinya itu dari use case yang kami buat dari aplikasi. Suatu ini masuk overall description yang isinya skenario yang dibuat beberapa minggu yang lalu. Skenario ini ada dimasukkan konteks diagramnya dari yang kami buat. Setelah itu ada ya, penjelasan use case-nya, description-nya. Tolong naik dulu ke atas ke use case. Yang maaf, ini reference. Ya, sudah terus turun ke bawah, lanjut. Ini description buat use case-nya. Suatu ini masuk ke specific requirement-nya. Ini bagian functionality-nya. Suatu lanjut ke non-functionality. Itu yang functionality dapat dari mana aja? Coba tunjukkan itu yang mana dan dari mana. Yang functionality itu kami pertama dapat dari semua main use case, Pak. Yang mana aja? Yang F01 sampai F07. Ya, terus? Itu dari main use case. Lalu F08 sampai F010 itu diambil dari use case 7 section 6, Pak. F0 berapa? 8. Iya, 8 sampai 10. 8, pustakawan dapat melihat daftar buku, itu dapat dari, coba? Dari section 6, use case 7. Kemarin kan saya ngasih tahu ada 3 sumbernya ya. Iya. Pertama dari main use case, yang kedua dari sub use case. Yang dari sub use case yang mana? Ada? Nggak ada, Pak. Karena nggak ada sub use case-nya atau gimana? Karena nggak ada sub use case-nya. Oh, oke. Berarti ini dari deskripsinya semua? Sisanya? Iya. Iya. Coba bisa tunjukkan salah satu? Yang deskripsi. Yang mana aja? Yang atas tadi. Ya. Yang itu tadi, yang dari deskripsi. Yang functionality. Yang functional requirement dapatnya dari deskripsi use case-nya. Salah satu saja. F08 atau F0 berapa tadi? Yang F08 ya.
Ya. Mana dokumennya? Sebentar. Ini diskus itu namanya menambah buku. Ya, menambah buku. Loh, itu ada sub use case. Oh iya. Iya Pak, belum menambahkan yang sub use case. Saya baru menambahkan yang dari section 6-nya saja. Kenapa cuma section 6? Section 6 itu extension kan? Iya, Jadi tadi F08 itu contoh dari yang mana? yang section 6 ke bawah. Ya, yang mana? Dari use case ini cuman yang section 6 Pak. Iya, tunjukkan. Bawah lagi. Terakhir sendiri. Oh, ini kan berarti ini ada extension kan? Iya Pak. Kenapa di gambarnya nggak ada? Iya Pak. Kenapa? Alasannya ada? Kenapa? Buat ininya apa? Stereo ML-nya belum ditambahkan. Apa? Belum apa? Belum ditambahkan. Ini lihat dari aplikasinya langsung. Di Stereo ML masih ini belum di-update. Oke. Berarti extension belum. Ya. Itu kamu bilang 3A, ada extension pustakawan dapat melihat daftar buku yang telah ditambahkan. 3A, coba ke atas. Di basic flow-nya. Pustakawan memilih menu tambah buku. Oke. Jadi waktu dia memilih tambah buku, dia bisa melihat. Iya, bisa melihat Maksudnya daftar gimana? buku. Jadi ketika menu tambah buku itu dibuka, dia bisa melihat daftar buku yang sudah ditambahkan sebelumnya, Pak. Caranya? Sistemnya menampilkan. Loh ya, berarti kan itu bukan extension. Dia tampil kan pas waktu dia mengklik tambah buku itu dia tampil kan? Iya. Extension artinya apa kalau ada relasi extension? Contoh yang lalu di pindah lantai di sistem lift, apa contohnya extension? Ingat nggak? Ini juga buat yang tim-tim yang lain ya, karena masih banyak yang belum paham persis apa terutama extension, exception, sama spesialisasi. Banyak yang belum mengerti ini. Contoh yang lalu apa? Aulia atau Shirley? Yang di change floor dulu, itu saya kasih contohnya apa? Untuk extension. Ingat atau enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Makanya harus perlu baca bukunya ya. Terus kan materinya sudah saya open di Classroom. Ada yang pernah download enggak?
Yang lain ada yang bisa jawab nggak? Contoh change floor yang kemarin apa? Halo, teman-teman yang lain? Bagaimana? Izin menjawab, Pak. Ya, monggo. Kalau yang saya di catatan saya, misal ketika naik lift, kemudian penuh dan nggak bisa pindah lantai itu contoh dari exception. Kalau untuk extension itu, misal use case ini nggak bisa jalan, akhirnya balik lagi ke langkah 5. Nah, itu masuknya extension. Sebentar, bukan. Bukan, Pak? Apa contohnya? Contohnya saja. Misal apa ya? Kalau exception itu ngulang lagi dari awal kalau nggak salah, Pak. Jangan, contohnya dulu. Ya, Ingat nggak contohnya? Naik lift penuh, berarti kan dia keluar lagi tuh, Pak. Itu exception. Ya, itu exception. Kalau extension. Ingat nggak? Di sini belum dicatat sih, Pak. Ya, ada yang lain nggak? Yang lain? Azra, Indiana, Irsyad. Mohon maaf Pak, untuk yang extension saya juga tidak mencatat Pak. Lah. Ingat saya yang ada waktu itu exception dan yang bisa berlanjut itu Pak, walaupun sempat terhenti tapi tidak mengulang dari awal. Untuk yang extension, seingat saya belum ada waktu awal itu Pak. Ada. Kalau sudah belajar ada include, pasti ada extension-nya dulu. Exception nggak mungkin diberitahu kalau extension-nya belum diberitahu. Lihat bukunya nggak? Ada yang baca buku tidak? Ada yang download materinya tidak? Aduh. Coba kamu stop share screen. Ini Aulia. Kenapa Pak? Maaf. Gimana? Stop sharing screen. Oh ya. Ya, kelihatan ini semua? Slideshow-nya? Kelihatan Pak? Ya. Pernah lihat ini kan? Pernah lihat slide ini belum? Sudah belum? Hah? Pernah, Pak, pernah. Iya, kalau sudah pernah lihat yang di atas, include, mestinya pernah lihat yang di bawah, extend. Nggak mungkin nggak diberitahu. Exception itu malah terakhir. Saya pernah nunjukkan ini kan? Ini place order, orang beli.
kalau mau beli barang, pasti supply customer data dia mungkin ini online atau apa, data alamat, nama pembeli, kemudian pasti dia milih barangnya, pasti dia bayar. Tapi ada extend-nya, request katalog. Kalau misalnya dia masih bingung barangnya apa yang mau dibeli, dia lihat katalog. Tapi kalau dia sudah tahu yang mau dibeli apa, nggak akan dia pilih katalog. Langsung dipilih barangnya, langsung order item, order produk. Jadi apa? Extension itu apa? Ini kalau yang live system. Kejadian yang tidak selalu terjadi, Pak, tapi bila terjadi tidak menghentikan use case. Nah, kan jadi kan ini kelemahannya kita selalu tuh kalau belajar cuma lihat di depan kelas, habis itu nggak dibaca lagi, atau sebelum kuliah nggak berusaha mencari tahu dulu, baca buku. Itu masalahnya. Ya, jadi kalau extension A dan B punya relasi extension. Jadi B di extend A, open door mengextend exit leaf cage. Ceritanya itu begitu ini. Artinya, waktu orang exit leaf cage, itu default-nya ya langsung keluar dari lift. Jadi waktu dia sampai di lantai yang dituju, waktu dia mau keluar lift, itu kan pintu lift akan terbuka. Otomatis pasti begitu. Default-nya pasti begitu. Tapi, saya bisa lakukan sesuatu langkah tambahan. Sifatnya opsional. Bisa saya lakukan, bisa saja tidak saya lakukan. Nah, opsional sifatnya. Ini ada kejadian yang bisa sifatnya opsional. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Bisa saya lakukan atau bisa tidak saya lakukan. Intinya, default-nya tidak terjadi, default-nya. Gitu ya. Jadi, sifat terjadinya itu opsional. Bisa dilakukan atau bisa terjadi. Nah, syaratnya, dia baru bisa dibilang extension itu kalau goal dari use case utamanya tidak berubah, tetap tercapai. Contohnya exit lift gate sama open door ini. Tadi saya sudah bilang kalau orang mau keluar dari lift, dia tinggal nunggu saja, nanti pintu liftnya bisa terbuka sendiri, baru dia keluar. Tapi saya bisa lakukan tindakan tambahan. Apa tindakan tambahnya? Saya tekan tombol open gitu. Saya tekan tombol open-nya. Sebelum pintunya terbuka, saya sudah tekan tombol open-nya. Tujuannya apa? Supaya pintunya bukanya lebih cepat. Nah, apakah dengan saya menekan tombol open itu, saya jadi tidak bisa keluar? Enggak, tetap bisa keluar kan? Jadi tujuan saya tidak terganggu, tetap tercapai. Tujuan main use case yang di-extend itu. Itu extension, sifatnya opsional. Syaratnya harus tidak mengganggu goal-nya tadi. Goal utamanya tetap harus bisa dicapai. Nah, berarti ada kejadian atau tindakan yang sifatnya opsional, tapi akibat kalau terjadi, goal-nya tidak tercapai. Ada. Tadi yang temannya bilang, exception itu. Itu bedanya extension sama exception. Bedanya tuh di goal-nya tadi. Nah, sekarang lihat punyamu tadi. Nah, ini contoh yang lain dulu ya, sebelum ke punya si itu. Ini contoh. Ini contoh yang tadi. Saya bilang, ya waktu saya mau place order, mau beli, itu bisa di-extend dengan
request katalog. Jadi request katalog mengextend place order. Artinya apa? Waktu saya pesan barang, ya normalnya barangnya saya pesan, isi data, terus saya bayar. Itu defaultnya begitu. Tapi saya bisa kasih tindakan tambahan yang tidak merubah goal dari place order, yaitu apa? Request katalog. Bisa saja saya minta, tolong dong daftar barangnya. Saya belum tahu persis barang yang mau dibeli apa. Jadi saya lihat dulu daftarnya. Tapi tadi saya bilang, kalau saya sudah tahu barang yang saya mau beli, persisnya yang mana, saya nggak perlu request katalog. Saya langsung aja pilih barang itu. Gitu. Nah, dalam contoh ini apa yang kira-kira exception, opsional sifatnya? Oh, waktu saya place order, ternyata stoknya habis barang itu. Nah, kalau stok barang habis, itu bukan extension dari place order. Jadi stok barang habis itu tidak mengextend place order. Sama-sama opsional dengan request katalog, tapi kalau stok habis, dia menyebabkan goal tidak tercapai. Place ordernya nggak jadi. Nggak bisa saya beli barangnya. Karena stok barang sudah habis. Jadi kalau untuk request katalog, dia mengextend place order. Tapi kalau untuk stok barang habis, itu exception dari place order. Itu bedanya extension sama exception. Sekarang lihat punyamu tadi. Siapa? Sebentar. Ya. Ntar, mana ini? Stop share. Sekarang kamu coba share. Yang tadi. Ini. Yang 6. Section 6. Section 6. Itu ada 3A. Itu apa jadinya? Apakah itu extension? Kan, Pak. Apa jadi itu? Apa jadi? Shirley. Mungkin bisa masuk ke basic flow, Pak. Iya. Jadi, Iya. Kan waktu dia klik menu, muncul daftarnya kan? iya. Iya. Bukan extension dia. Terus itu 3B itu apa? Pustakawan dapat merubah data buku. Coba ke atas. Ini use case-nya apa? Menambah buku. Menambah Iya. buku. Oke. Menambah buku. Nah, kalau kamu merubah, apakah kamu bisa menambah jadinya? Tidak, Pak. Tidak. Lah iya. Kayaknya ini ada yang kelewat ini use case-mu ini. Karena untuk menambah buku, itu harus kamu kepilih menu tambah buku. Kalau merubah, caranya gimana? Harus tambah buku dulu, baru nanti dipilih buku yang mau dirubah, Pak. Oke, ya berarti dalam sesuai aplikasi ini berarti merubah buku itu apa? Kalau sesuai aplikasinya, loh. Tidak usah ngomong soal logikanya. Mungkin fitur tersendiri. Kenapa fitur tersendiri? Kita belum ngomong fitur ini. Ini baru ngomong tentang use case. Dan use case baru.
Ya. Tuh, tadi saya tanya, waktu kamu mau merubah buku, caramu gimana? Menambah buku dulu, berarti masuk include. Berarti ke menambah buku dulu. Iya. Oh ya, menambah buku. Berhenti di langkah 3B. Nah, waktu kamu sudah merubah buku, setelah selesai data bukunya di save, kamu tulis sistem akan memperbarui data buku. Itu di langkah yang mana itu berarti? Kalau di basic flow. Apa dia keluar dari use case basic flow-mu? Atau dia tetap berada di salah satu langkah tadi? Itu loh, 3B5 itu intinya apa dia tetap di langkah 3 atau 4, terserah. Atau dia sudah keluar? Harusnya sudah keluar, Pak. Harusnya. Saya nanya ini sesuai aplikasi. Sesuai aplikasimu gimana? Kalau di aplikasi setelah tombol save, itu dia menayangkan yang daftar bukunya lagi itu, Pak. Nah, itu daftar buku itu yang mana di langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang basic flow? Iya, belum ditambahkan, Pak. Coba sekarang perbaiki. Basic flow-nya dulu. Apa yang kurang di situ? Sistem menampilkan daftar buku. Ya, mana? Di setelah nomor 3. Iya, belum ditambahkan. Tulis sekarang. Tolong yang lain juga perhatikan ya. Sistem. Ya. Pandu, Shirley. Iya, Pak. Iya, Pak. Sistem menampilkan daftar buku. Oke. Berarti tadi merubah itu extension langkah nomor berapa? Nomor 4, Pak, setelah menampilkan daftar Baiki. buku. Jadi Sambil yang lain 4B. perhatikan ya. Jadi 4B. Misalkan dapat berubah data buku, enggak itu Pandu nomornya. temannya. Pandu temannya. Salah itu dia sudah. Yang pustakawan dapat berubah data buku di ekspresi poin, itu kan 3B, itu jadi 4B. Yang Iya, itu semua. 3B. 3B yang atas. ini. 3B-nya toh. Nomornya aja, 3B-nya diganti 4B. Nah. Oke. Nah, tadi kamu bilang kalau 4B5 sudah di-save, dia kembali ke, kamu bilang 4B5. 4B5 itu sebenarnya yang mana? Apa sama dengan 4? Hah? Sama nggak halamannya dengan yang tadi di langkah 4? Halaman yang sama kah? Iya, halaman yang sama, Pak. Nah, iya, berarti kan ini apanya? 4B ini berarti apanya dari menambah buku? Include. Hah? Nah. Apa tadi? Include apa tadi extension? Extension, Pak, karena opsional. Oke. Extension ya. Aduh. Ini yang section 6 apa lagi yang harus perbaiki? Yang dapat melihat daftar buku dihapus, yang 3A itu. Nah, hapus. Oke, balik lagi ke atas. Sambil yang lain perhatikan. Sama, hampir semua masalahnya sama. Terus, sistem menampilkan, terus ngapain si penggunanya? Sistem menampilkan daftar buku, lalu pustakawan memilih tombol tambah buku.
Ada tombol plus tambah buku. Loh, tadi ada menu tambah buku. Iya, Terus ada lagi tombol tambah buku. iya Pak. Ya, tulis. Di setelah Aulia, nomor tulis. 4, setelah nomor 4, Di mana, Syar? setelah nomor Nomor 4, 4. ya enter. Ya. Pustakawan memilih tombol tambah. Jangan bilang memilih ya. Memilih itu kamu nggak bisa. Lihat. Oh, Apa? ya, menekan. Ya. Dan nomor Menekan, 3 itu juga sama. Iya Pak. Tambah buku ya. Iya. Yang nomor 3 itu kata memilihnya juga ganti menekan. Nama menunya itu tambah buku ya. Iya, tambah buku Pak nama menunya. Wes. Setelah nomor 5. Sistem menampilkan formulir untuk pengisian data diri, Oke. data buku baru. Ya. Terus Lalu pustakawan mengisi kolom di formulirnya. Setelah itu menekan tombol save. terus Setelah itu sistem menampilkan halaman utama. Oke. Baik. Sekarang saya tanya begini. Kalau berdasarkan sistem. Jadi menu tambah buku nanti masuk ke daftar buku gitu ya. Iya Pak. Nah, kalau misalnya saya nggak jadi tambah buku waktu di langkah nomor 4, itu saya harus lakukan apa? Bisa memilih menu lain Pak. Oh ya, sudah. Di mana itu exception-nya? Belum ada ya? Iya, belum ada. Nah, belum ada. Oke. Nah, ini saya sudah bilang, ini yang dibuat sesuai aplikasi ya. Kita tidak bicara soal bahwa mestinya alur yang bagus itu gimana. Kalau soal bicara alur yang bagus, kan aneh ya. Kalau mau merubah data itu pertama harus tambah buku. Mungkin namanya bukan tambah buku. Mungkin pertama itu adalah melihat daftar buku kali maksudnya. Sebenarnya. Tapi karena memang aplikasinya begitu, kamu yang bilang kan menunya namanya tambah buku kan memang di aplikasinya. Iya Pak. Ya, jadi ya sudah, yang kita gambarkan sesuai itu. Ya, memang use case-nya tidak bagus, tidak baik, kurang baik, gitu ya. Use case-nya kurang baik. Kalau melihat dari alur use case-nya ini. Anyway, oke, sudah. Nah, ingat, ini gambar ekstensinya belum. Tadi terus yang tadi ekstensinya ada 2, nanti tolong diperhatikan. Sudah benar belum? Iya. Nah, terus berarti tadi yang tambahan daftar fungsional tadi, itu baru dari sub use case ceritanya. Walaupun belum digambar. Iya. Dan belum semua. Iya Pak. Nah, yang lain juga, tolong ikuti alur yang sudah saya buat. Saya bilang ekstraksi fungsional itu ada 3. Satu dari main use case, satu dari sub use case, satu lagi dari deskripsinya. Kalau dari deskripsinya ada nggak yang kamu ekstraksi? Nggak ada Pak. Nah, nanti tolong dicari, eksplorasi, ada atau tidak. Misalnya ada menampilkan pesan. Ada nggak di sistem itu ada yang menampilkan pesan? Ya. Atau progress bar, atau apalah seperti itu. Adanya sih menunjukkan ya, berapa yang minjem buku. Satu buku di itunya ada berapa? Pas di menu utamanya. Di mana itu? Mana contohnya? Belum di itu.
Soalnya dalam aplikasi sendiri ya. Ya, di mana kamu tulis di sini? Belum Pak. Loh iya, mestinya di mana? Menampilkan jumlah buku yang dipinjam tuh mestinya di mana? Di menu utamanya, maksudnya menu awal pas buka itu. Loh iya, itu berarti kan ada mestinya ya. Ditulis di sini berarti kan itu. Nah, oke. Pertama begini. Perbaikan yang berikutnya, koreksi. Sama buat yang lain juga. Saya sudah bilang kemarin ya. Tapi ya itu masalahnya mungkin tidak diperhatikan. Sibuk sama dirinya sendiri. Basic flow. Langkah nomor 1, kamu bilang. Pada halaman utama, pustakawan mengisi nama dan password untuk login. Saya tanya, kalau saya sudah login, terus saya mau menambah buku, apakah saya perlu login lagi? Tidak, Pak. Loginnya berarti sekali atau berkali-kali? Setiap kali sekali. menambah buku, apakah setiap kali menambah buku harus login? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Nah, iya, berarti login itu bukan bagian dari situ. Kan sudah pernah saya bilang ya. Jadi langkah nomor 1-nya yang mana yang mestinya? Dari nomor 2. Nomor 1 Apa? tidak perlu. Jadi langkah nomor 1-nya yang mana? Yang nomor 2, Pak. Nomor 2. Oke, kamu bilang nomor 2. Sistem menampilkan halaman pustakawan, halaman khusus pustakawan. Ini aktornya aktif atau tidak? Yang men-trigger use case ini siapa? Setelah login. Yang saya tanya, Sistemnya. yang men-trigger use case ini siapa? Trigger menambah buku itu yang men-trigger siapa? Aktornya aktif atau aktornya pasif? Aktornya aktif, Pak. Loh iya, tapi kok kamu bilang langkah pertamanya sistem menampilkan? Berarti kan sistem yang duluan. Yang benar yang mana? Jadi yang punya kebutuhan menambah buku itu sistemnya. Tidak, Pak. Oh iya, berarti gimana yang benar? Harusnya yang nomor 3, Pak. Dari pustakawannya dulu. Oke, nomor 3 berarti. Perhatikan yang kemarin saya tunjukkan di change floor. Ya, nggak tahu diperhatikan nggak kemarin ya. Kalau di change floor itu langkah 1, tapi di atasnya langkah 1 itu ada deskripsinya. Di atas. Sebelum langkah 1 itu ada keterangannya sedikit. Nah, itu mestinya bisa kamu tulis bahwa sekarang, sebelum langkah nomor 1 itu, sekarang di hadapannya si aktor ini apa? Ngerti ya? Iya, Ngerti nggak? iya. Ya perbaiki, coba. Apa berarti perbaikannya? Kamu kan mau bilang, ini aktor ini menambah tambah buku. Nah sekarang, dia di halaman apa? Iya. Jadi di bawah tulisan basic flow dikasih deskripsi. Nah, tulis. Aplikasi. Nggak usah dikurung. Aplikasi sedang menampilkan halaman utama khusus pustakawan. Ya, supaya dia tidak berkesan ini action. Kamu kalimatnya juga jangan kalimat action. Jadi kamu bilang misalnya pustakawan sedang berada di halaman apa? Oh, oke. Misalnya begitu. Atau halaman pertama yang muncul tuh apa? Berada di halaman utama.
Nah, misalnya begitu. Baru dia action pertama ya, dia pustakawan menekan menu tambah buku. Seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, terus ngasih tahu bahwa ini harus login di mana? Di deskripsi juga, Pak. Di mana, Shirley? Hmm, Minggu lalu sudah saya sampaikan ini. Kalau di special requirement, Special requirement. Apa nulisnya? hanya pustakawan yang Tulis. sudah login. Coba ke bawah. Terus, itu mana? Tulis. 1. Hanya pustakawan yang sudah login yang dapat menambahkan buku. Ya, misalnya itu. Ini yang kayak nomor 2 itu kan? Iya, cuman nggak ada keterangan sudah loginnya. Nah, iya. Itu diperbaiki itu. Yang nomor 2 aja yang diperbaiki. Oh, nomor 2. Ya, nggak usah bilang hanya. Pustakawan sudah login. Gimana, Syar? Pustakawan yang sudah login. Ya, ngomongnya nggak login biasanya. Pustakawan yang sudah terotentifikasi dan terotorisasi. Autentifikasi dan otorisasi. Nggak pakai minus, itu sudah bahasa Indonesia. Terfoto. Sudah? Ya, perhatikan lagi yang lain. Coba ke extension. Extension. Nah, saya sudah bilang kemarin, cara menulis extension kalau ada sub use case, ya, seperti extension atau alternatif atau include, itu harus nulisnya gimana? Kalian punya contoh? Pernah saya kasih contoh nggak? Kan pernah saya tunjukkan ya. Kayaknya contohnya juga ada di classroom itu. Jadi kalau ada nulis sub use case seperti 4B, pustakawan dapat merubah data buku. Nah, nama sub use case-nya apa ini berarti? Nama sub use case extension-nya apa ini rencananya? Merubah data buku. Oke, merubah data buku. Nah, itu harus ditulis dalam bentuk nama use case. Gimana nama use case? Nulis nama use case gimana? Nama use case itu tata cara penulisannya gimana? Tidak ada spasi. Lihat. Contohmu di atas, lihat. Gambar. Nah, nulisnya gimana? Nah, terus di bold. Supaya tahu itu bedanya. Orang bisa menemukannya dan mudah. Oh, ini use case yang di atas itu. Itu ya. Semua begitu. Termasuk yang include. Mana include-nya tadi? Coba di atas. Kamu bilang di gambarmu tuh ada include. Mengisi formulir buku. Yang mana itu?
Langkah nomor berapa? Nomor 5, Pak. Kawan mengisi kolom dengan. Oke, saya sudah bilang, kalau kamu kasih sub use case di include, itu kalau dia di reuse atau dia kompleks. Kalau dia di reuse atau dia kompleks. Nah, ini di reuse tidak. Digunakan ulang di use case yang lain tidak. Halo? Tidak, Pak. Misi formulir Tidak. baru tidak. Nah, apakah dia kompleks? Kompleks itu artinya apa? Kalau contoh yang kemarin, itu contoh kayak arrive at floor, itu langkahnya ada detailnya. 2.1, 2.2, 2.3. Nah, ini ada tidak? Detailnya apa ini? Mengisi formulir itu detailnya gimana? Ada nggak? Nah, kalau dia tidak kompleks, kamu nggak perlu buat dia sebagai sub use case. Ngerti ya? Kecuali kalau kompleks, oh mengisi formulir itu, ini caranya gini, gini, gini. Nah, ada detailnya. Itu kamu tulis di situ. Baru dia sebagai sub use case. Ngerti ya? Ngerti. Ngerti nggak? Ya, Pak. Jadi apa yang mau dilakukan nanti? Menghapus dari sub use case. Mengisi formulir. Menghapus. Kalau memang dia nggak ada detailnya. Kalau dia, ya Pak, ini ada detailnya Pak sebenarnya. Ya kamu detailkan. Berarti mestinya ada 41, bukan ya. Berapa? 5152. Nah, 5152 itu pun cara nulisnya salah itu kan. Pustakawan akan mengisi kolom. Ngomongnya kan Iya. mengisi kolom, bukan mengisi Mengisi formulir. formulir. Iya, Pak. Mestinya harus sesuai dengan itu nulisnya. Kalau iya itu ada detailnya. Berarti ya, jangan lupa di bold juga. Kalau ada yang seperti itu, seperti arrive at floor itu. Nah, kalau memang tidak digunakan ulang atau di reuse oleh use case yang lain, entah extend, entah include oleh use case yang lain, tidak usah dibuat sub use case. Sudah satu aja begitu ya sudah. Oke ya. Ya, Pak. Nah, kamu ada contoh yang alternatifnya, ada isinya tidak? Nggak ada, Pak. Nah, terus kalau nggak ada berarti saya ke non-fungsional. Mana special requirement-mu tadi? Nah, apalagi special requirement-nya? Nah, itu sudah kamu tambahkan tuh informasi apa itu mestinya? Informasi pengisian formulir tambah buku. Itu harus sinkron dengan yang di basic flow-mu tadi mestinya. Maksudnya yang mana itu? Yang nomor 5 itu, Pak, yang mengisi kolom. Yang harusnya mengisi formulir Ya, tambah coba buku. perbaiki nomor 5 itu kalimatnya. Gimana sih? Kolomnya diganti sama kayak yang di atas. Isi formulir tambah buku. Ada formulir tambah buku. Formulir buku baru. Ya, kata dengan tepatnya nggak usah diisi ya. Oh iya, Pak. Nggak bisa kamu cek itu tepat atau tidak tepat. Oke, berarti kan kamu bilang ada formulir namanya formulir buku baru. Iya. Baru kamu tulis di special requirement. Informasi formulir buku baru harus mengikuti. Nggak usah informasi. Formulir buku baru itu isinya apa? Atau kalau kamu ngomong kolom, kolomnya ada apa aja? Formulir buku baru
Berisi Harus gitu. meliputi, boleh harus berisi, terserah. Ya, Pak. Oke. Jadi yang lain juga tolong perhatikan ya. Nanti ada yang seperti ini diperhatikan. Misalnya kayak tadi menampilkan data buku atau tadi menambah buku baru, ya harus dikasih tahu. Ini isinya itu yang ditampilkan dalam list itu mestinya apa aja, kolomnya misalnya. Kalau itu berupa daftar, ada kolom apa yang harus muncul di situ, kamu bisa sebutkan itu sebagai special requirement. Ngerti ya? Atau ada contoh yang lain, kelompok siapa tadi? Starbank, kelompoknya Indira itu sama Azam. Itu kan ada, kalau nggak salah apa Starbank atau infrastruktur manajemen ini, IMS. Ya, itu mereka punya membuat modul, use case membuat user baru. Nah, dibuat user baru itu katanya user itu ada 2 macam. Saya lupa sistem yang mana itu yang ada busnya, bus reservation simulator kayaknya. Kelompoknya Timotius berarti. Bus reservation simulator itu ada use case membuat member. Nah, member itu ada 2 macam katanya, tapi formnya tuh sama, form pembuatannya itu. Oh, berarti nanti harus diberitahu di special requirement. Member itu tipenya ada apa saja, sebutkan membernya di special requirement. Nanti ada 2 macam member. Seperti itu. Karena special requirement atau non-fungsional secara prinsip, itu seperti yang pernah kita bicarakan di minggu pertama, isinya itu bisa selain kualitas sistem seperti reliability, performance, availability, itu juga berisi atribut dari sistem yang harus dimiliki. Propertinya, batasannya, business rule-nya tadi itu ya. Jadi bisa saja semua yang kaitannya dengan non-fungsional itu muncul di special requirement ini. Yang penting, kalau special requirement-nya use case nomor 1 misalnya, tadi ini soal menambah buku, maka yang ditambahkan di sini hanya yang berlaku untuk menambah buku saja. Yang berlaku untuk yang lain tidak dicantumkan di sini, cantumkan di tempat yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah misalnya special requirement-nya sudah selesai, balik ke SRS-nya. Nah, itu semua yang special requirements itu harus di-merge ke dalam section 3.2, non-fungsional. Mana ke bawah? Nah, kalau ada yang redundant, saya sudah bilang, kalau ada yang redundant, di-merge saja. Misalnya gini, saya tanya dulu ke Shirley dan Aulia. Ya, tadi kan sudah diganti tuh yang NF01 itu yang authorized gitu ya, bukan NF01, mana menambah buku itu NF12 gitu ya. Nah, saya tanya dulu, sebenarnya use case 1 sampai use case 7 itu apakah harus login dulu? Iya, Pak. Ya, berarti saya tidak perlu tulis satu-satu NF1 sampai NF nomor berapa itu? 12 itu. Itu harus ditulisin satu-satu. Setiap use case-nya harus authorized authenticated user. Nggak perlu. Harus bisa digabung jadi satu itu. Kalimatnya kira-kira apa jadi?
kalau di generalisasi? Cukup Pustakawan, tulis satu kali. Nah, pustakawan, pustakawan harus melakukan login. kalimatnya harus kayak tadi. Oh, Bukan login. Dan terautentikasi dan terotorisasi Untuk untuk dapat dapat menjalankan aplikasi. ya misalnya begitu. Jadi menjalankan aplikasi istilah generik untuk semua fungsional itu tadi kan, use case tadi itu. Itu ya, kalau ada yang redundant seperti itu digabung, kecuali ada yang enggak. Ini beda-beda misalnya gitu. Nah, itu ada yang perlu login, ada yang enggak perlu login. Oh, berarti ada yang beda. Terus NF02 itu dapat dari mana? Dari use case pertama dan kelima. Coba lihat dari mana? UC01 lihat mana? UC01. Loh, lihat dokumennya UC01. Kamu dapat dari mana? Kenapa kamu simpulkan begitu tulisannya? Itu dapat dari precondition, Pak. Iya, mana? Coba. Status buku pada sistem tersedia itu. Dari mana itu dapatnya? Yang tadi. Hah? Itu sebenarnya saya mikirnya karena status buku itu ada di data bukunya juga. Jadi saya masukin yang sama kayak use case nomor 5 yang sistem berisi data buku, Pak. Sistem harus berisi data buku. Maksudnya apa sistem harus berisi data buku? Kalimat itu aneh. Mana kamu bilang use case 5? Berarti dari use case 5 mana? Coba. Mana use case 5? ketersediaan buku. Dari mana, Shirley? Pak, sistem mempunyai data buku yang telah ditambahkan. Mana? Precondition. Oke, tulisannya sistem mempunyai data buku yang, apa maksudnya? Sistem mempunyai data buku yang telah ditambahkan. Apa maksudnya? Sistem mempunyai data buku yang telah ditambahkan. Maksudnya apa? Kalimat itu. Sistem mempunyai data buku yang sudah ada sebelumnya kayak gitu, Pak. Maksudmu di sistem sudah ada buku dulu. Itu Iya. maksudnya? Iya. Jadi sistem sudah berisi buku. Iya. Sistem terlebih dahulu sudah atau data buku sudah tersedia di dalam sistem. Kira-kira begitu ya? Iya. Nah, itu kan berlaku untuk apa? Meminjam. Meminjam dan Apa menambahkan ini? Use buku. case. Loh, kalau menambahkan buku, kenapa iya. harus ada bukunya dulu? Maaf, Pak, bukan menambahkan buku, tapi menampilkan status ketersediaan buku. Jadi apakah buku itu udah dipinjam atau belum kayak gitu. Oke. Jadi kamu ini spesifik untuk satu buku. Hah? Tidak. Loh, enggak. Maksudnya menampilkan status buku itu semua buku atau dia
buka, klik salah satu buku, nanti muncul status ketersediaannya. Oh, itu kalau pustakawan memasukkan salah satu ID buku. Iya, berarti satu Baru buku kan? muncul. Iya, iya. Oke, berarti kan intinya, ya, mana ini use case apa namanya nih? Memeriksa ketersediaan buku. Oke, kalau mau memeriksa ketersediaan itu, bukunya harus ada dulu. Intinya kan gitu, Mas Mu, Iya, yang Pak. mau diperiksa itu. Iya. Nah, ini kan sebenarnya lebih ke kasus exception. Kalau ID-nya nggak ada, nggak ditemukan, apakah informasi ketersediaannya muncul? Munculnya buku tidak tersedia kayak gitu, Pak. Nah iya, berarti exception kan. Iya. Apa, exception bukan itu? Kamu anggap exception bukan itu, buku tidak tersedia? Iya, sudah saya taruh di exception, Pak. Oke, iya. Berarti kamu anggap itu exception ya? Karena Iya, ada Pak. orang yang anggap itu enggak, Pak. Itu ya artinya statusnya saya sudah periksa, tidak tersedia. Ada juga yang bilang begitu. Nah, berarti sebenarnya kalau ID-nya nggak ketemu, nggak masalah kan? Preconditionnya nggak harus dipenuhi kan? Yang kamu Iya, tulis Pak. itu. Iya. Nah iya, berarti nggak berlaku itu preconditionnya. Kopi di HP Oh iya, saya. iya. Berlaku. Ya, berlaku. Sudah benar. Karena kamu taruh itu exception. Beda kalau kamu taruh itu bukan exception, tapi ya kamu anggap itu oke, bahwa memeriksa ketersediaan buku itu bisa jawabannya tersedia atau tidak tersedia. Nah, kalau kamu anggap ini exception, berarti memang preconditionnya harus bukunya harus ada. Iya. Ya, oke. Nah, cuma cara menulisnya di non fungsional mestinya tidak begitu. Bukan nulis sistem mempunyai buku harus tersedia, bukan begitu mestinya. Oh iya, Pak. Harusnya nulisnya status kesediaan buku atau informasi buku yang statusnya tersedia itu harus ada di dalam sistem dulu. Sistem. Misalnya gitu ngomongnya. Buku yang tersedia hanya yang sudah pernah ditambahkan ke sistem. Kira-kira gitu. Itu kan seperti bisnis rule-nya berarti. Iya, Pak. Jadi kalimatnya tidak persis seperti preconditionmu itu. Harusnya kamu tuliskan dengan menambahkan nama use case-nya tadi. Saya bilang bahwa bukunya tersedia kalau dia sudah pernah ditambahkan sebelumnya. Minimal dia harus itu dulu. Oke ya. Nah ini kan sama, ini ada login dan macam-macam, nanti harus diperbaiki. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak. Belum, Pak. Buat yang lain tolong dieksplorasi. Adakah dari tim yang lain, ini sudah jam 11 mau Jumatan, ada apakah pertanyaan dari tim yang lain? Barangkali sebelum kita akhiri. Mohon maaf Pak, saya mau tanya. Ya. Iya, jadi kelompok kami kan dapat yang Starbank, yang bank manajemen sistem Pak. Iya. Di situ ada use case ini untuk transfer bank Pak. Dan di dalam transfer bank ini ada pilihan dua, yaitu antar rekening dan antar bank. Dan perbedaan di antara keduanya ini cuman di satu langkah Pak. Jadi kalau antar bank berarti memasukkan kode banknya Pak. Untuk setelahnya itu sama semua Pak. Nah, menurut saya itu sebuah generalisasi, apakah benar ya Pak? Oke. Nah, ini juga terjadi kemarin di tim yang berbeda.
pertanyaan hampir sama gitu ya. Kapan saya perlu buat spesialisasi atau istilahmu tadi generalisasi tadi. Nah, kalau misalnya ada yang kasus contoh kemarin itu di bus reservation simulator juga. Ada kasusnya di mana dia harus mengisi form. Dia bilang formnya itu apa namanya? Formnya untuk user dengan kelompok yang berbeda, isi formnya beda. Isi formnya, field-nya maksudnya ya. Kalau yang satu ada field A, yang satu lagi ada field B, gitu misalnya. Yang satu punya A, yang satu nggak punya B. Sebaliknya lawannya yang satu punya B tapi nggak punya A. Misalnya gitu. Tapi langkahnya persis sama. Nah, sama-sama form menambah apa gitu. Tapi isi formnya yang berbeda untuk kelompok user yang berbeda. Nah, kalau itu yang terjadi, itu tidak perlu spesialisasi. Cukup di bagian special requirement kamu tulis form menambah untuk si aktor yang ini tuh isinya harus apa aja. Sementara form yang untuk menambah untuk kelompok user yang berbeda itu isinya apa saja gitu. Itu kalau kasusnya begitu. Ya. Nah, beda kalau misalnya begini. Saya nggak tahu di Starbank ini tadi kamu bilang ya. Misalnya begini, saya ngisi form, terus ketika saya ngisi form itu ada kayak checkbox atau kayak ada radio button misalnya gitu ya. Nah, kalau saya klik, ada 2 radio button misalnya, terus saya klik radio button yang pertama, maka di bawah itu muncul kolom baru atau muncul field baru. Tapi kalau saya cek radio button yang satunya lagi, ada perubahan di kolom di bawahnya. Beda maksudnya, kolomnya berubah. Ngerti maksudnya ya? Jadi, action saya memilih radio button itu menyebabkan ada perubahan di apa yang bakal saya isi berikutnya. Jadi ada respon sistem yang berbeda. Kalau saya klik salah satu, nanti, oh ini tiba-tiba ada yang di disable, misalnya gitu. Kalau saya klik yang lain, oh ada yang lain lagi yang di disable, misalnya begitu. Maka itu bisa saya buat sebagai spesialisasi. Atau malah extension. Bisa spesialisasi, bisa extension. Nah, kasusmu tadi, yang kamu bilang itu gimana persisnya? Jadi untuk use case-nya ini kan melakukan transfer uang, Pak, dan di dalamnya ini seperti ada sub use case gitu, Pak. Jadi disuruh pilih salah satu, yang satu itu antar bank, yang satu itu antar rekening, Pak. Milih itu apa yang dipilih? Jadi muncul pertama apa dulu? Menu apa dulu kamu pilih? Pertama yang dipilih itu kan melakukan transfer uang, Pak, di halaman utama. Muncul apa? Setelah itu muncul halaman untuk memilih di antara 2, yang satu antar bank, yang satunya tombol satunya lagi itu antar rekening, Pak. Oke, terus? Ya di situ saya bingung kan itu usernya kan bisa memilih salah satu, Pak. Ya, berikutnya muncul apa? Setelah kalau pilih itu, yang pertama? Kalau pilih yang pertama itu langsung ya kalau yang pertama formnya mirip. Iya, Pak, bedanya kolomnya itu, field-nya ada beda bukan, satu. Pak, jadi pilih bedanya itu di langkah berikutnya, Pak, tapi cuma satu langkah aja yang berbeda, Pak. Sebentar. Waktu saya pilih yang pertama tadi, muncul apa? Ya. Kalau yang antar rekening itu nanti munculnya langsung ke halaman pengisian nomor rekening, Pak. Oh, ada halaman pengisian nomor rekening. Habis itu apa? Setelah itu nanti baru setelah diisi nanti klik next, terus habis itu pengisian nominal uangnya, Pak. Ya. Kalau memilih pilihan yang
lain yang antar bank, Pak. Itu Ya. harus mengisi daftar kode banknya dulu, baru bisa mengisi nomor rekeningnya, Pak. Oke, sebentar. Mengisi kode bank itu di halaman yang sama dengan mengisi nomor rekening atau mengisi kode bank dulu, terus tekan sesuatu, muncul halaman baru lagi. Muncul Baru halaman mengisi baru nomor lagi, rekening. Pak. Jadi mengisi kode bank dahulu, nanti baru ada halaman, nanti setelah diisi baru nanti ke halaman yang pengisian nomor rekening, Pak. Oke, kalau itu berarti beda. Itu bisa kamu buat spesialisasi. Itu berarti beda, ya, ada spesialis. Beda kalau kejadiannya, kalau saya klik yang nomor 2 tadi, formnya sama, ada nomor rekening, tapi bedanya ada tambah kolom satu lagi atau field satu lagi. Nah, itu sama itu. Nggak perlu buat spesialisasi kalau kejadiannya cuma formnya itu saja, isiannya beda. Kalau yang ini kan berarti langkahnya memang beda, walaupun cuma satu. Ngerti ya? Iya, Pak. Nah, kalau menurut saya, kamu bisa gabung cuma yang tambahan langkah satu itu, atau ya kamu kelompokkan jadi satu. Ngerti maksudnya kelompokkan? Jadi langkah dari pertama tadi mengisi, kalau pilihan yang pertama kan langsung mengisi nomor rekening, mengisi jumlah. Nah, itu dijadikan satu kelompok untuk yang pertama, antar rekening. Kemudian yang untuk antar bank, berarti kan langkah satunya yang pilih Mengisi bank, kode, Pak. Iya. ya kode bank, kemudian kode rekening, nomor rekening, baru. Nah, itu dijadikan satu kelompok saja. Ngerti maksudnya? Satu langkah, Pak. Satu kelompok, jadi 1, 2, 3, gitu-gitu. Kalau dia spesialisasi kan berarti anggap aja spesialisasinya A atau B, atau 1A, 1B, nanti 1A itu 1A1, dia tekan tombol yang pertama, 1A1 itu muncul nomor rekening, 1A2 muncul yang jumlah, sementara yang 1B1 muncul kode bank, 1B2 muncul nomor rekening, 1B3 isi jumlah, gitu. Ngerti maksudnya? Oh iya, Pak, berarti di basic flow-nya kan ya, Pak ya? Loh, enggak. Di basic flow-nya kamu cuma menyebutkan pilih jenis transfer atau apalah namanya. Oh iya. Berarti masuk Baru extend ya, Pak, ini, Pak? Enggak. Special requirement. Bukan. Atau alternatif ya, Pak? Alternatif. Oh. Cuma di nomor basic flow-nya kamu sebutkan satu langkahnya itu tadi, memilih apa. Oh, baik, Pak. Ya. Memilih Ya, apa saya ngerti, namanya. Pak. Nah, Ya. memilih apanya itu dibuatkan spesialisasinya di alternatif flow. Memilih antar bank, memilih antar rekening, gitu. Itu maksudnya? Iya, Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Iya. Saya ngerti, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Monggo. Bagi yang sudah mau Jumatan, monggo silakan ya. Silakan meninggalkan pertemuan. Ya, monggo silakan. Jadi di aplikasi saya itu ada Apa namanya? restoran management system. Oke. Ya, di menu utamanya itu langsung ada 3 submenu, mengelola item, mengelola pegawai, sama mengelola pesanan, menerima pesanan. Nah, untuk yang item management sama labor management ini, itu waktu masuk ke submenu itu nanti ditampilkan 4 opsi seperti CRUD biasa, Pak. Add item, view item, delete item, sama modify item. Nah, ini kan berarti seperti generalisasi, Pak, ya, Pak. Kalau kasusnya seperti ini. Itu enggak, kalau menurut saya itu kamu tadi kan ada add item, view item, view item,
delete item sama. Modify item. Jadi Nah, operasi kalau mau CRUD. add kalau mau delete item caranya gimana? Nanti setelah masuk ke item management, terus pilih delete item, nah itu nanti masuk ke window baru lagi untuk khusus delete item gitu. Kalau misal Iya, mau gimana caranya? delete item, Muncul masuk apa? muncul tabel item, terus Heeh. suruh masukkan nama item untuk di delete. Terus? Terus nanti Jadi ada daftar itemnya di situ. ada, tapi juga ada opsi yang di sebelumnya ada opsi view item yang khusus untuk ngelihat tabel item biasa saja, Pak. Oke, kalau waktu view item, apakah ada fasilitas untuk delete di dalam view item? Nggak ada, Pak. Masing-masing opsi add, view, delete, sama modify itu nggak ada pilihan untuk misalnya masuk ke add item terus di dalam menu add item mau delete item itu nggak Baik. bisa, Pak. Kalau saya lebih menyarankan kamu buat sendiri yang add, delete dan seterusnya itu. Tapi nanti di keterangannya seperti punya temanmu tadi yang saya bilang, kalau waktu bilang add item, kamu harus mulai dengan keterangan di sebelum basic flow langkah pertama itu kan ada keterangannya seperti punya si Aulia sama Shirley tadi ya. Iya. Itu kan saya minta tulis keterangan. Nah, itu kamu tulis keterangannya. Sekarang berada di halaman apa? Oh, jadi tidak harus berada di halaman utama. Iya, memang tidak bisa kalau langsung dari halaman utama. Ya, makanya maksud saya, kamu tidak harus state bahwa ini sekarang lagi di halaman utama, tapi langsung saja bilang sudah ada di halaman mengelola item, misalnya gitu. Iya. Itu jadi berarti, kamu sebutkan use case-nya. Iya, itu berarti untuk mengelola item sendiri perlu membuat dokumen use case specification. Sama tidak langkah mengelola item dan mengelola pegawai. Saya nggak ngomong kolom field-nya ya, tapi langkahnya, add, delete, sama tidak? Persis sama tidak langkah-langkahnya? Berbeda-beda, Pak. Antara add, view, delete berbeda-beda. Bukan, yang untuk mengelola item dan mengelola pegawai. Sama, Pak. Sama. Saya nggak ngomong field-nya ya, cuma langkahnya saja, sama atau tidak. Waktu dia add item itu langkahnya begini, gini, sama persis Pak, ngisi form, nanti klik submit, nanti muncul pesan, nanti dia kembali ke sini, sama tidak? Iya, sama Pak. Sama Pak. Baik, ya kamu buat generalisasinya namanya apa? Kalau satu add item, satu add pegawai, berarti add apa nama generalnya? Izin menjawab, Mbak. Mungkin add data gitu. Apa benar, Pak? Monggo, add data ke, add master data ke, add apa ke. Nama generik untuk item dan pegawai pokoknya. Oh iya, Pak. Nanti di special requirement kamu bilang nama generik itu apa saja. Oh ini kalau kamu bilang data itu atau master data itu pegawai dan item misalnya gitu. Ya. Kalau nanti add pegawai, kamu tuliskan form untuk kalau yang add-nya pegawai, isiannya harus gini. Kalau yang untuk item, isiannya harus gini. Kalau misalnya apalagi, misalnya view data master, itu kalau untuk data masternya pegawai, view-nya ini, kalau gitu-gitu. Ngerti ya? Itu dijabarkan di special requirement. Iya, yang tadi terakhir saya ngomong jabarkan di special requirement. Macam itu kan berarti kan atribut-atributnya. Iya. Ngerti ya maksudnya? Iya, sudah. Use case-nya kamu buat generik. Jadi 4 dokumen UCS CRUD dengan spesifikasi datanya untuk item dan pegawai gitu, Pak. Ya, jadi 4 itu
kamu jadikan main use case intinya. Oh iya, baik Pak. Jadi nggak perlu ada spesialisasi. Oh iya. Ngerti ya? Iya Pak. Namanya pastikan generik mewakili pegawai Oke, dan baik. item tadi. Baik Pak, Oke. terima kasih Pak. Iya. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang lain? Baik, kalau nggak ada, pertemuannya saya akhiri.